dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Mas Anies ini agak berlebihan. Berdasarkan data terakhir tahun 2022, kondisi demokrasi Indonesia berada dalam kategori cacat. Halo, saya Anton Bahtiar Rifai. Kita berjumpa lagi di Bersuara Channel, saluran yang membahas komunikasi dan pemikiran politik. Demokrasi menjadi salah satu topik yang dibahas dalam debat perdana calon presiden, dan ini bahkan sempat menimbulkan perdebatan antara calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Anies menganggap bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, terutama dalam hal kebebasan berpendapat. Anies juga menyebut bahwa masyarakat mulai tidak percaya terhadap praktek demokrasi di Indonesia. Namun Prabowo menganggap pernyataan Anies Baswedan itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajak mengupas data dan parameter untuk melihat praktek demokrasi dan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun terlebih dahulu kita simak lagi bagaimana perbedaan pendapat antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Nah, sekarang kita lihat data Economist Intelligence Unit. Berdasarkan data terakhir tahun 2022, kondisi demokrasi Indonesia berada dalam kategori cacat. Economist Intelligence Unit memang menyusun kategori berdasarkan nilai, dan dengan nilai yang diraih Indonesia sebesar 6,71, maka Indonesia masuk dalam kategori cacat. Dengan nilai itu pula, Indonesia berada di urutan ke-52 dari 167 negara di dunia. Yang jadi pertanyaan, apakah betul indeks demokrasi Indonesia turun seperti dinyatakan Anies Baswedan? Berdasarkan data ini memang terjadi penurunan indeks demokrasi Indonesia, terutama sejak tahun 2015. Memang terjadi fluktuasi, namun secara umum terjadi penurunan hingga tahun 2022. Sekarang kita lihat pemberitaan sejumlah media massa yang melakukan cek fakta atas pernyataan Anies Baswedan bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Beberapa media massa menyebutkan bahwa pernyataan Anies tersebut tidak sesuai dengan fakta, karena fakta menunjukkan indeks demokrasi Indonesia mengalami peningkatan. Mengapa bisa berbeda? Ini terjadi karena data dan parameter yang dijadikan rujukan juga berbeda. Beberapa media massa merujuk pada data indeks demokrasi Indonesia versi Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data ini, indeks demokrasi Indonesia memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2022, Indonesia mencapai level tertinggi dalam indeks demokrasi dengan meraih poin 80,41. Namun jika dicermati secara seksama, di balik kenaikan itu ada hal-hal yang mesti diwaspadai terkait kelangsungan demokrasi di Indonesia. Seperti diketahui, indeks demokrasi Indonesia versi Badan Pusat Statistik mengacu pada sejumlah aspek. Seperti dimuat di Kompas ID, pada aspek kebebasan sipil, sempat terjadi penurunan pada titik terendah pada tahun 2019. Aspek hak-hak politik juga sempat menurun pada tahun 2020. Selain itu, ternyata di Indonesia banyak regulasi atau peraturan yang justru isinya bertentangan dengan spirit demokrasi. Berdasarkan publikasi statistik politik tahun 2022, ada 94 aturan yang memiliki substansi membatasi kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan. Dan peraturan-peraturan itu berlaku di 24 provinsi. Demikian gambaran praktek demokrasi di Indonesia. Sampai jumpa.